Kita mungkin berpikir bahwa banyak orang yang melanggar peraturan-peraturan yang ada di negara ini. Entahkah itu misalnya, eee, apa ya, saya bilang sih, misalnya tidak mengurus SIM-nya, kemudian tidak mengurus STNK-nya, membayar pajak mobilnya, dan lain sebagainya, begitu ya. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat, tetap inspiratif dalam hidup ini. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang positif. Apalagi kalau hidup kita sudah menjadi negatif ya dan pesimis. Tentunya semuanya harus di dalam Tuhan. Dan hari ini akan membantu kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-34. Nah, ini memang beberapa hari ini satu pasal terus ya. Ya, karena memang susah untuk ngebaginya. Nah, kita kan lihat pada bagian ini dicatat tentang berbagai pejabat yang membantu raja. Tugas dan jabatan mereka adalah komandan yang mengepalai giliran tugas dan libur dari 24.000 orang per kelompok yang melayani raja selama 12 bulan sepanjang tahun. Ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Kemudian yang bertugas sebagai kepala dari setiap suku-suku Israel, tidak termasuk suku Lewi dan Benyamin. Ayat 16 sampai dengan yang ke-24. Selain itu, ada juga yang bertugas sebagai pengawas yang mengawasi hartanya Daud. Wah, ini enak nih ya, ngawasin harta gitu ya. Seperti persediaan raja, para pekerja di ladang, kebun-kebun anggur dan persediaan anggur, pohon-pohon zaitun dan ara, beserta persediaan minyak dan ternak. Sedangkan pada bagian terakhir adalah para penasehat kerajaan Daud. Jadi memang ini di-range demikian rupa ya sampai ada penasehat. Nah, tidak hanya sampai di situ saja. Para pembantu raja selain membantu kelancaran tugas raja, membantu mengatur rakyat, memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan maupun ekonomi kerajaan. Juga memberikan nasihat-nasihat bagi raja untuk mempertimbangkan dan menentukan suatu keputusan penting baik bersifat kenegaraan, keagamaan maupun militer. Ayat 32 sampai dengan 34. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa semua ini saling kerjasama dan di-manage sedemikian rupa supaya negara ini bisa bertahan dan berkembang. Jadi tidak hanya sebuah negara yang barusan jadi, lalu kemudian nggak berapa lama akhirnya hancur. Dan kalau kita boleh konversikan dengan keadaan sekarang, maka memang betul ini adalah persis seperti pemerintahan pada umumnya di dunia ini. Ada bagian pertahanan ekonomi, pertahanan militer, dan lain sebagainya. Persis sekali dengan keadaan ataupun pemerintahan pada masa-masa kini. Nah, good readers, pada hari ini kita akan melihat bagaimana kita juga sebagai seorang rakyat biasa begini ya, itu juga berperan aktif dalam membantu dan juga memberikan sumbangsilah kepada pemerintah ini. Entahkah kita melalui ketaatan kita kepada pajak ataupun kita mentaati rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Kita mungkin berpikir bahwa banyak orang yang melanggar peraturan-peraturan yang ada di negara ini. Entahkah itu misalnya, eee, apa ya, saya bilang sih, misalnya tidak mengurus SIM-nya, kemudian tidak mengurus STNK-nya, membayar pajak mobilnya, dan lain sebagainya, begitu ya. Dan sepertinya mereka lolos-lolos aja. Tapi ternyata hal itu tidak juga disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hikmat sedemikian rupa kepada Raja Daud dan juga bawahannya untuk mengatur negara ini sedemikian rupa supaya tetap bertahan. Demikian juga dengan kita, bahwa Tuhan memberikan hikmat juga kepada para negara kita, maksudnya para pemerintahan kita, untuk mengatur negara ini sedemikian rupa dan kita sebagai rakyat berperan aktif ikut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Good readers, ini bukan ini ya, bukan titipan iklan dari pemerintah, bukan gitu ya. Jadi ini memang harus kita pikirkan bersama-sama. Kenapa saya harus taat untuk ikutin peraturan pemerintah? Karena kita yakini bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, mari kita ikuti apa yang ada pada hari ini, artinya peraturan-peraturan yang ada, supaya kita juga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin.
Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.